Umat Islam itu kalau ingin menang kuncinya ada dua. Yang pertama adalah keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesolehan atau ketakwaan kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Maksud beriman ini keimanan yang benar-benar iman, yang kuat. Iman telah menjadi darah daging. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Jadi kunci mendapat janji Allah itu dua. Pertama beriman dengan keimanan yang benar dan kuat. Yang kedua amal soleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan benar-benar memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. Jadi umat Islam kalau ingin berkuasa di muka bumi, kekuasaan yang benar-benar berkuasa, kuncinya yang pertama adalah iman, yang kedua amal soleh. Dan memang sejak awal kemenangan Islam itu, umat Islam itu oleh Allah diberi kemenangan bukan karena jumlah bala tentara yang lebih banyak, bukan. Bukan pula karena persenjataan yang lebih lengkap, bukan. Kalau kemenangan itu selalu tergantung pada jumlah pasukan dan perlengkapan senjata, sejak awal Islam sudah habis. Coba kalau kita acara-acara maulid ya, sebagian ustadz kiai cerita perang Badar. Perang Badar itu umat Islam tentaranya 313. Orang kafir 1000. Orang kafir persenjataannya lengkap. Orang Islam pasukannya 313. Yang naik kuda cuma 2 orang. Yang lain jalan kaki. Yang bawa pedang 8 orang. Yang lain tangan kosong. Itu pun yang tajam pedangnya cuma 2. Yang lain gak tajam. Karena para sahabat berangkat bukan untuk perang waktu itu, untuk menghalau kafilah perdagangan Quraisy yang pulang dari Syria. Ternyata dihadapi oleh pasukan perang. Rasulullah gak bisa mundur. Karena Rasulullah ini melihat pasukan beliau dengan pihak lawan sangat tidak seimbang. Rasulullah berdoa kepada Allah sampai selendangnya jatuh. Dalam doa Rasulullah, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah, kalau kelompok saya ini binasa, hancur pada hari ini, maka setelah hari ini gak ada lagi yang menyembah kepada Engkau. Yang beribadah gak ada lagi kalau sampai kalah ini. Sampai selendangnya jatuh. Ya gimana 313? Yang banyak tangan kosong malah. Ternyata bagaimana? Oleh Allah diberi kemenangan luar biasa. Karena para sahabat perang Badar itu keimanannya sangat kuat. Kalau imannya gak kuat, lihat musuh langsung lari. Gak usah perang. Ini kan ujian keimanan. Ternyata dalam peperangan Badar, umat Islam yang gugur hanya 14 orang. Orang musyrik lari tunggang langgang, yang mati 70 orang. Yang ketangkep dijadikan tawanan 70 orang. Orang pakai pedang, yang nangkap pakai tangan kosong. Ini kemenangan luar biasa. Kuncinya apa? Pertama iman, yang kedua amal soleh. Jadi umat Islam itu berperang bukan, umat Islam ini berjuang bukan karena terlalu mengandalkan jumlah pasukan atau mengandalkan persenjataan, bukan. Beberapa tahun kemudian Rasulullah mengirim utusan kepada raja-raja di sekitar Madinah, sampai Raja Mesir, Raja Persia.
diajak masuk Islam. Ada salah seorang utusan beliau dibunuh di Syria. Maka Rasulullah mengirimkan tentara untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Romawi dengan pasukan berjumlah 3.000 orang. Ini 3.000 sudah luar biasa waktu itu. Rasulullah bisa ngirim 3.000 luar biasa. Komandan panglima yang memimpin Zaid bin Harithah. Rasulullah berpesan, nanti kalau Zaid ini gugur, yang menjadi ganti komandannya Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah gugur, gantinya Ja'far bin Abi Thalib. 3.000 orang ini berangkat menuju Mu'tah, yang disebut dengan perang Mu'tah, sekarang masuk dalam wilayah negara Yordania. Sampai di Mu'tah, ternyata orang-orang Rum, orang-orang Romawi yang menyambut 200.000. Kita ini sudah punya tentara 3.000, musuhnya tambah banyak lagi. Malah 200.000. Begitu pasukan 3.000 ini berhadap-hadapan dengan 200.000, para sahabat meeting terlebih dahulu. Sebagian bilang, gimana ini jadi enggak perangnya? Kenapa? Musuhnya terlalu besar. Lah terus maunya gimana? Gimana kalau kita kirim utusan ke Madinah? Minta Rasulullah agar kirim tambahan pasukan ke sini. Loh terus kenapa minta kirim tambahan pasukan? Kita ini kalau perang dengan mereka, kita ini mati. Kata satunya, loh kita akan berangkat memang cari mati. Kenapa setelah mati ada di hadapan kita masih ragu-ragu? Ayolah kita perang. Akhirnya perang. Pada peperangan pertama panglimanya gugur, Zaid bin Harithah. Karena panglimanya menjadi sasaran utama pihak lawan. Karena kalau panglima gugur, diinginkan oleh mereka pasukannya menyerah atau melarikan diri. Ternyata ada panglima cadangan. Diganti panglima kedua. Perang lagi, panglima kedua gugur lagi. Panglima kedua gugur, diganti panglima ketiga Ja'far bin Abi Thalib, dan gugur pula. Malam-malam, karena orang dulu itu kalau perang gak siang malam. Kalau perangnya siang, malam-malam sama-sama istirahat. Malam-malam ketika umat Islam, para sahabat ini istirahat, mereka musyawarah. Kata mereka, ini siapa yang sekarang jadi komandan? Kita gak punya komandan dah. Terlalu mereka sepakat yang diangkat sebagai komandan adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini memang ahli strategi perang. Dalam perkiraan beliau, pikiran beliau ini kalau diteruskan gak menang juga. Karena musuhnya terlalu banyak, 200.000. Lalu bagaimana? Khalid bin Walid merencanakan mundur. Mundur pulang ke Madinah tetapi menggunakan siasat kira-kira pihak lawan tidak mengejar. Caranya bagaimana? Oleh Khalid bin Walid, pasukan yang sebelumnya ada di barisan depan pindah ke belakang. Yang belakang pindah ke depan. Lalu yang ada di sebelah kiri pindah ke kanan. Yang kanan pindah ke kiri. Pasukan yang ada di belakang oleh Sayyidina Khalid bin Walid malam-malam suruh mundur ke belakang. Besok ketika pasukan berhadap-hadapan, mereka suruh muncul dari kejauhan. Jangan banter-banter majunya. Karena yang di depan mau mundur juga. Begitu besoknya kedua pasukan ini berhadap-hadapan, orang-orang Romawi melihat kok sudah berubah bukan yang kemarin. Orang Romawi gak berani menyerang. Mana orang yang kemarin, ini kok orang lain. Gak berani maju. Sayyidina Khalid gak maju juga. Ternyata di belakang ada satu kompi pasukan baru. Orang-orang Romawi tambah gak berani maju. Dikiranya bantuan dari luar. Padahal kawannya sendiri. Lalu Sayyidina Khalid bin Walid ngajak pasukannya mundur pelan-pelan. Bergabung dengan yang belakang lalu pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, para sahabat ini minta maaf pada Rasulullah.
Karena oleh kawan-kawannya di Madinah dicela. Kata orang-orang yang ada di Madinah, antumul farrorun, kalian ini pelarian perang. Padahal memang untuk melanjutkan peperangan waktu itu sangat tidak memadai. Tidak seimbang. Mereka minta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah minta maaf, kami ini farror, pelarian perang. Apa jawaban baginda? Baginda menjawab, lah, kalian bukan pelarian, antumul karrorun. Kalian adalah para penyerang. Ini serangan luar biasa. Dalam peperangan ini jumlah sahabat yang meninggal tercatat sekitar 14 orang. Sementara orang-orang Romawi yang mati gak bisa dihitung. Khalid bin Walid saja yang dibunuh oleh beliau lebih 10 orang. Belum yang lain. Nah, ini artinya apa? Kemenangan umat Islam itu bukan karena jumlah pasukan, bukan pula karena persenjataan, tetapi semata-mata karena pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu akan turun pada kita, kuncinya ada 2. Pertama, keimanan yang kuat, keimanan yang sahih, dan kedua adalah amal yang saleh. Dalam sejarah Islam, kita ini ada beberapa pejuang yang populer ya. Tokoh politik, tokoh peperangan, panglima perang. Setelah periode Khulafaur Rasyidin. Kalau masa-masa Khulafaur Rasyidin ini gak perlu diceritakan karena memang masa-masa keemasan. Nah, pada masa-masa pertengahan umat Islam mengenal yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini rajin mengaji. Beliau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini dikenal dengan pengusir pasukan salib. Karena beliau yang membebaskan Palestina, membebaskan Kudus dari pasukan salib. Nah, apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin? Sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengusir para pasukan salib dari Palestina, pertama kali yang ditanamkan oleh beliau menanamkan akidah Ahlus Sunnah kepada umat Islam sekitar Palestina. Waktu itu Mesir dikuasai oleh kekuasaan Fatimiyah yang akidahnya Syiah Ismailiyah Batiniyah. Akidahnya sangat rusak. Ini Mesir. Mesir ini oleh Sultan Salahuddin direncanakan perlu direbut terlebih dahulu. Nah, Sultan Salahuddin ini selain tokoh politik, ahli strategi perang, oleh orang barat beliau disebut Saladin. Karena orang barat ini kalau menyebut tokoh-tokoh kita memang sembarangan. Jadi Sultan Salahuddin Saladin. Utsmaniyah disebut Ottoman. Ya entah nama-nama apalagi yang diganti-ganti itu. Jadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni disebut Solomon. Ini oleh mereka. Nah, Sultan Salahuddin ini punya guru spiritual. Seorang ulama sufi yang soleh. Yaitu Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani ini seorang ulama fikih, mazhabnya sama dengan kita. Mazhabnya bangsa Indonesia, mazhab Syafi'i. Orangnya sufi, orangnya zuhud. Sebelum Sultan Salahuddin menaklukkan Mesir, merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Fatimiyah, gurunya berangkat terlebih dahulu. Kiainya berangkat, Imam Khabushani berangkat. Beliau ditanya, Tuan Guru mau kemana? Saya mau ke Mesir. Ngapain ke Mesir? Saya akan melemahkan kekuatan Daulah Fatimiyah. Beliau berangkat sendirian. Karena beliau ini ulama besar, orangnya sangat alim. Kalau orang berbicara ilmu pada beliau pasti kalah lah. Karena Imam Al-Khabushani ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya muridnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang gak kenal Imam Ghazali? Imam Ghazali ini satu-satunya ulama yang menyandang gelar Hujjatul Islam.
Gak ada ulama lain yang dikasih gelar Hujjatul Islam. Gelar Hujjatul Islam hanya pantas pada beliau. Imam Al-Khabusyani ini cucu muridnya. Sampai di Mesir, beliau ceramah dari masjid ke masjid. Mengajak orang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meninggalkan ajaran Syiah. Dan mengajak orang-orang menarik dukungannya kepada penguasa Daulah Fatimiyah. Lama-lama Sultan Fatimi di Mesir mendengar kalau ada ulama besar datang ke Mesir merongrong kekuasaannya. Mau menangkap, mau membunuh gak berani. Mengapa? Ini gurunya Sultan Salahuddin. Kalau gurunya ditangkap, muridnya ngamuk nanti, bahaya ini. Mereka juga takut. Akhirnya Sultan Fatimi mengirimkan ajudannya membawa peti. Hadiah kepada Imam Al-Khabusyani. Apa isinya? Isinya emas. Isinya emas 1 peti. Dipikul. Ketika Imam Al-Khabusyani datang, 2 ajudan ini ditanya, ada apa? Ini Tuan Guru. Ada kiriman hadiah dari Sultan. Apa isinya? Emas. Apa jawaban beliau? Kata beliau, saya datang ke Mesir tidak mencari uang. Tidak mencari emas. Tuan Guru perlu apa? Keperluan saya, sultannya kamu memakzulkan diri. Keperluan saya, rajanya kamu berhenti jadi raja. Itu hajat saya. Bawa lagi itu. Beliau gak mau sama emas. Karena beliau zuhud. Setelah rakyat Mesir ini dukungannya lemah, memang dukungan dulu dilemahkan oleh beliau. Sultan Salahuddin datang ke Mesir dan tidak begitu sulit merebut kekuasaan dari Sultan Fatimi. Mesir dan Syria oleh beliau dikuasai. Nah, setelah Mesir dan Syria ini dikuasai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang beliau lakukan? Para muadzin di masjid-masjid seluruh Mesir dan Syria sebelum subuh diwajibkan menyanyikan nazom sifat 20 untuk mengikis orang-orang Syiah ke akidah-akidah Syiah itu agar terkikis dari masyarakat. Jadi para muadzin itu wajib menyanyikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20. Sehingga ajaran-ajaran Syiah di tengah-tengah masyarakat itu terkikis. Ini memang politik ya, cara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah umat Islam Mesir dan Syria ini kuat akidahnya, baru kemudian beliau ini mengusir tentara salib. Pasukan salib dari Palestina yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris. Itu yang diusir oleh beliau. Nah, ini ada cerita sebelum Sultan Salahuddin berangkat memerangi orang salibis. Peperangan pertama Sultan Salahuddin kalah perang. Mengapa kalah perang? Gurunya tidak mengizinkan. Beliau datang minta restu kepada Imam Al-Khabusyani, Tuan Guru, saya minta izin. Mau kemana? Memerangi orang-orang salibis di Palestina. Terserah kamu, tapi kamu akan kalah. Loh, kenapa Tuan Guru? Kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, kok bisa? Keluarga kamu ada yang jualan minuman keras. Dan itu keluarga kamu akan kalah. Dicari siapa keluarganya yang jual minuman keras, gak ketemu. Karena gak ketemu akhirnya berangkat perang. Setelah berangkat ternyata kalah. Karena kalah datang lagi pada gurunya. Gimana? Betul guru, kita kalah perang. Sudah saya bilang kamu akan kalah perang, masih berangkat. Loh, terus gimana guru? Keluarga kamu yang jualan minuman keras penyebab kekalahan kamu. Siapa guru yang jualan minuman keras? Adik kamu, adik kandungmu. Yang namanya ini tinggal di daerah sini di Mesir. Lalu rumah adiknya itu digeledah, ternyata di situ banyak minuman keras. Kemudian minuman keras itu disita, dimusnahkan. Setelah itu beliau minta restu, minta didoakan mau perang. Nah, sekarang kamu berangkat, kamu menang.
Setelah berperang beliau diberikan kemenangan. Nah, ini artinya apa? Memang benar janji Allah di dalam Al-Quran. Umat Islam itu akan diberi kekuasaan, akan diberi kemenangan, kuncinya dua. Pertama, keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, keimanan yang benar. Bukan keimanan ya, yang dimaksud keimanan yang kuat dan benar ini adalah keimanan yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.